teman-teman sekalian, saya akan menunjukkan kepada Anda dua gereja Katolik yang menjadi ikon di Kota Malang. Yang pertama adalah Gereja Katedral Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel yang terletak di Jalan Guntur dan juga Jalan Buring. Saya akan tunjukkan kepada Anda dua gereja ini karena dua gereja Katolik ini menjadi terkenal di Kota Malang. Mari kita lihat bersama-sama. Inilah situasi pada malam hari karena gereja-gereja ini terletak di pusat keramaian Kota Malang. Oke, mari kita lihat sejenak. Ya, biarpun dari luar, tapi saya akan tunjukkan kepada Anda ini gerejanya. Wais, karena gereja ini punya catatan sejarah yang sangat indah, dibangun pada zaman Belanda. Oleh karena itu, dua gereja ini sudah dijadikan sebagai cagar budaya di Kota Malang. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Dan inilah tampak Gereja Katedral Keuskupan Malang. Gereja Katedral Keuskupan Malang sering disebut dengan Gereja Ijen. Sebutan Gereja Ijen karena memang juga terletak di Jalan Ijen. Nah, supaya Anda ketahui, Jalan Ijen ini sangat ramai sekali pada malam hari maupun pada siang hari karena di sisi kiri dan kanan itu disediakan tempat duduk dan juga pepohonan yang rindang sehingga banyak orang yang lewat di situ berhenti sebentar lalu mereka duduk di situ, kemudian mereka melihat lalu lintas di sana sambil bercerita, duduk santai di kursi-kursi, bangku-bangku yang disediakan di pinggiran jalan itu atau di trotoar itu, sehingga kawasan ini sangat ramai. Nah, demikian juga selain kawasan ini ramai, memang kawasan ini juga berada di pusat kota. Nah, sehingga kalau orang menyebut gereja katedral sering disebut dengan gereja Ijen. Nah, itu menunjuk kepada gereja Katedral Keuskupan Malang. Nah, gereja ini sendiri didirikan pada tahun 1932 dan diresmikan pada tahun 1934. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1934, Gereja Katedral diberkati. Pada waktu itu diberikan nama Gereja Katedral Santa Teresia. Nah, itu pada tanggal 28 Oktober 1934. Nah, gereja ini diresmikan dan diberkati oleh Monsignor Clemens van der Pas. Nah, dalam catatan sejarah itu dikatakan bahwa pada tanggal 28 Oktober 1934 itu Gereja Katedral Keuskupan Malang itu diberkati dan diberikan nama Gereja Katedral Santa Teresia. Nah, dalam catatan sejarah pula dikatakan bahwa pada tahun 1961 sesuai dengan Konstitusi Apostolik 23 tentang hierarki Gereja Katolik Indonesia, maka nama Gereja Katedral Keuskupan Malang yang semula adalah Gereja Katedral Santa Teresia kemudian berganti nama secara resmi menjadi Gereja Katedral Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel yang digunakan sampai pada hari ini. Nah, dalam catatan sejarah juga dikatakan di sana bahwa secara organisatoris Paroki Katedral baru mempunyai pengurus Dewan Paroki pada tahun 1972. Nah, inilah penampakan Gereja Katedral Keuskupan Malang dan situasi ini kita lihat pada malam hari. Sekali lagi, gereja ini terletak di pusat kota, pusat keramaian, dan sering menjadi spot foto bagi orang-orang yang lewat di situ. Karena memang ketika orang-orang duduk di trotoar dan juga melewati Jalan Ijen, mereka sering melihat kiri. Kalau dari arah sana mereka melihat kiri, dan dari arah kota mereka melihat ke sebelah kanan tampak Gereja Katedral Keuskupan Malang. Memang berada di pusat keramaian dan juga berada di pusat Kota Malang. Oh iya, sebagai informasi,
Nah, Gereja Katedral Keuskupan Malang ini diadakan misa pada setiap hari. Nah, jadwal misa harian di Gereja Katedral Keuskupan Malang itu dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat, itu pada pagi hari pada jam 5:30 pagi. Nah, inilah jadwal misa harian di Gereja Ijen atau Gereja Katedral Keuskupan Malang. Nah, sedangkan pada hari Sabtu itu misa dilaksanakan pada Sabtu sore jam 16.30 atau 4:30 dan Sabtu malam pada jam 18.30 atau 6:30 malam. Lalu kemudian pada hari Minggu itu misa diselenggarakan sebanyak 4 kali. Pertama, pada Minggu pagi pada jam 5.30 atau 5:30 pagi, dan misa kedua dilaksanakan pada jam 7.30 atau 7:30 pagi, dan pada sore hari misa dilaksanakan pada jam 16.30 atau 4:30 sore, dan misa pada Minggu malam pada jam 18.30 atau 6:30 malam. Wow, misalnya banyak sekali. Dan ya karena memang di pusat kota, maka selalu gereja ini menjadi penuh karena memang banyak orang ada di pusat kota, ya baik orang-orang di Malang maupun ya orang-orang yang datang dari luar Malang yang kebetulan mereka berada di pusat kota Malang. Ya biasanya orang bertanya-tanya di mana gereja bisa kita datangi untuk merayakan Ekaristi, dan ya gereja ini berada di pusat kota, maka sering orang-orang Malang atau orang-orang dari luar kota Malang yang kebetulan ada di sana, mereka memilih untuk datang di gereja katedral. Apalagi ada sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita sekalian, teristimewa orang-orang yang datang dari luar kemudian datang mengunjungi dan masuk lalu mengikuti perayaan Ekaristi di gereja katedral. Nah sama, kalau saya juga pergi ke suatu tempat, sering kalau kita mau ikut misa kita akan bertanya gereja terdekat di sini di mana. Kita akan mencoba mendekati gereja itu, tapi selalu yang kita cari adalah gereja katedral, karena ya seperti dikatakan tadi, akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Saya sudah pernah ke gereja katedral ini, keuskupan ini, dan keuskupan itu. Maka sering kalau kita masuk ke dalam gereja ini, kita melihat orang dari berbagai latar belakang. Ya kita bisa melihat banyak orang baru di situ, karena memang ya itu memang berada di pusat kota, pusat keramaian, sehingga ya orang dari mana-mana bisa datang ke situ dan bisa merayakan Ekaristi di situ. Karena memang ciri khas gereja Katolik adalah dia selalu terbuka, umum bagi siapa saja, umat dari mana saja, dia bisa datang merayakan Ekaristi di gereja Katolik. Tidak peduli paroki manapun, tapi namanya Katolik, dia bisa datang kemana saja yang disebut sebagai gereja Katolik, dan dia bisa masuk merayakan Ekaristi di situ. Nah, itulah kebanggaan menjadi seorang Katolik. Nah, ini tampak situasi pada malam hari. Nah, pada malam hari ya seperti inilah. Inilah gereja Katolik Katedral Keuskupan Malang. Sekali lagi gambar ini diambil pada malam hari. Anda bisa melihat bagaimana suasana lalu lintas di depan gereja Katedral Keuskupan Malang.
Setelah gereja Katedral Keuskupan Malang, sekarang kita berpindah ke gereja yang kedua. Ini adalah penampakan gereja Katolik Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Nah, orang-orang di Malang sering mengenal gereja ini dengan sebutan gereja Kayu Tangan, karena memang berada di Jalan Kayu Tangan. Maka orang yang lewat di situ atau orang-orang Malang semuanya mengenal dengan sebutan gereja Kayu Tangan. Gereja ini terletak di pusat kota, pusat keramaian, dan sekarang yang lebih top lagi adalah kawasan ini menjadi sangat ramai pol. Sangat ramai pol karena memang kawasan ini sekarang disebut sebagai Kayu Tangan Heritage. Nah, kalau teman-teman berkunjung ke sini pada malam hari, mulai dari jam 5:30 sore sampai tengah malam, itu ramai pol karena begitu banyak orang akan datang. Kita akan menyaksikan begitu banyak penampilan musik-musik di sana. Lalu anak-anak muda mereka datang duduk nongkrong di situ sambil minum kopi, bercerita dalam suasana persahabatan dan kekeluargaan. Mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua, di situ kita bisa melihat begitu banyak orang. Nah, sehingga kawasan ini sangat ramai. Maka di depan gereja itu banyak sekali orang-orang yang akan duduk. Karena memang ya, tempat ini sekarang menjadi kawasan sangat ramai, berkumpulnya orang-orang. Nah, gereja ini sendiri dirancang oleh seorang arsitek namanya Marius Hulswit. Nah, itu pada masa penggembalaan Romo John Blood dan Romo Meurs. Nah, itu pada tahun 1905. Dan gereja ini sendiri kemudian diberkati pada tanggal 7 Januari tahun 1906 oleh Monsignor Edmundus Luypen. Dan kemudian pada tanggal 27 Februari tahun 2018, sebuah patung baru Hati Kudus Yesus ditempatkan di antara kedua menara. Nah, patung ini sendiri diberkati oleh Uskup Malang sekarang, Monsignor Hendrikus Widiarto Pokarm. Nah, maka kita bisa melihat di tengah-tengahnya menara itu ada sebuah patung Hati Kudus sebagai pelindung gereja Kayu Tangan. Nah, seperti dikatakan tadi, kalau teman-teman datang ke Kota Malang pada malam hari, kawasan ini akan menjadi pilihan utama dari orang-orang di Kota Malang dan sekitarnya. Banyak orang akan datang ke tempat ini. Banyak orang datang baik secara sendirian maupun secara berkelompok. Mereka akan duduk-duduk di situ, minum segelas kopi bersama teman-temannya, bercerita. Dan karena gereja ini sangat indah, sehingga juga menjadi spot foto bagi orang-orang yang berada di Kayu Tangan Heritage. Nah, karena ada jembatan penyeberangan di situ, maka jika Anda yang lewat di situ akan melihat ke atas, wah, banyak orang akan berdiri di jembatan penyeberangan. Lalu kemudian yaitu mereka ambil foto dengan latar belakang gereja Kayu Tangan. Wah, keren sekali. Kalau Anda berdiri di sini lalu mengambil gambar dengan latar gereja Kayu Tangan, wah, kelihatannya keren sekali. Nah, itulah keindahan dari gereja Kayu Tangan, Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Nah, misa harian di gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan dilaksanakan setiap hari. Nah, berbeda dengan gereja-gereja paroki lain di pusat kota, gereja ini dia melaksanakan misa pada siang hari. Nah, jadwal perayaan Ekaristi pada hari Senin sampai Kamis itu dilaksanakan pada jam 12 siang.
Sedangkan pada hari Jumat dilaksanakan pada jam 11.30. Sekali lagi, teman-teman, ini adalah informasi pelayanan Ekaristi di Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Sekali lagi, pada hari Senin sampai Kamis itu misa dilaksanakan pada jam 12 siang, dan pada hari Jumat itu misa dilaksanakan pada jam 11.30 atau setengah 12 siang. Nah, dia juga berada di pusat kota, pusat keramaian, karena di situ dikelilingi mal-mal dan pusat-pusat perbelanjaan lainnya, maka dan juga perkantoran, maka dilaksanakan pada siang hari sehingga kesempatan bagi teman-teman yang bekerja di sana pada jam istirahat siang bisa datang sejenak di gereja lalu kemudian berdoa, merayakan Ekaristi untuk menimba lagi kekuatan dari Tuhan, lalu kemudian pergi bekerja lagi. Nah, sehingga sangat indah dan juga sebetulnya sesuatu yang sangat menarik, teristimewa bagi teman-teman yang bekerja, karena pada jam istirahat daripada tidak tahu mau buat apa, ini adalah kesempatan yang baik. Luangkan waktumu sejenak, datang ke gereja Kayu Tangan pada jam 12 siang, pada jam istirahat itu, lalu kemudian berdoa merayakan Ekaristi di sana. Semoga ini menjadi informasi yang baik bagi kita sekalian. Terima kasih, berkah dalam.